Ya, untuk mencari tahu reaksi yang tidak spontan atau yang tidak berlangsung, maka kita harus tahu syarat sebaliknya. Ya, syarat sebaliknya maksudnya syarat reaksi itu dikatakan spontan. Jadi, supaya reaksi itu dapat berlangsung, alias kita katakan spontan, maka syaratnya itu adalah nilai E0 selnya itu harus positif. Nah, sementara untuk mencari nilai E0 sel itu rumusnya adalah E0 sel sama dengan E0 zat yang ada di katoda dikurang E0 zat yang ada di anoda. Nah, yang mana katoda? Katoda itu adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Reduksi itu adalah reaksi yang biloxnya turun. Sementara anoda itu adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Oksidasi itu adalah reaksi di mana bilangan oksidasi itu naik. Nah, misalnya kita coba opsi yang A. Oke. Reaksinya adalah Fe3 positif tambah Pb menghasilkan Fe2 positif tambah Pb2 positif. Jadi untuk Fe itu biloxnya berubah dari positif 3 menjadi positif 2. Berarti ini biloxnya turun. Kalau biloxnya turun berarti kan reaksi reduksi dan itu terjadi di katoda. Berarti katodanya adalah Fe. Kemudian untuk Pb ini bilangan oksidasinya berubah dari 0 menjadi positif 2. Berarti ini kita katakan bilangan oksidasinya naik alias reaksi oksidasi. Berarti itu anoda. Berarti anodanya Pb. Maka untuk reaksi ini nilai E0 sel itu nanti sama dengan E0 katoda yaitu E0 nya Fe dikurang E0 anoda yaitu E0 nya Pb sama dengan E0 nya Fe itu adalah yang ini positif 0,77. Oke, baru dikurang E0 nya Pb yaitu yang ini negatif 0,33. Maka nanti ini nilainya akan bernilai positif nanti jadinya. Oh, berarti ini reaksinya berlangsung spontan. Berarti bukan yang A jawabannya. Ya. Jadi kita uji satu persatu sampai nanti kita mendapatkan mana yang dia bernilai negatif. Oke. Jadi misalnya kita coba yang B. Oke. Kalau kita coba yang B misalnya, oke, Cu2 positif tambah Pb menghasilkan Cu positif tambah Pb2 positif. Ini dari dua pos menjadi pos 1, berarti reaksi reduksi terjadi di katoda. Kemudian dari 0 menjadi positif 2, berarti itu reaksi oksidasi terjadi di anoda. Maka untuk reaksi yang ini nilai E0 selnya nanti adalah E0 dari si Cu dikurang E0 dari si Pb. Oke, E0 nya si Cu, perhatikan Cu ada 2 ya, 0,15 sama 0,34. Tinggal kita lihat aja mana yang sesuai dengan reaksi. Yang sesuai dengan reaksi adalah dari pos 2 ke pos 1. Pos 2 pos 1 berarti yang ini ya, 0,15 positif 0,15 dikurang E0 nya Pb itu adalah negatif 0,33. Maka nanti ini juga akan bernilai positif, berarti dia berlangsung spontan. Kita coba opsi yang C. Yang C itu Pb2 positif tambah dengan Cu menghasilkan Pb tambah Cu2 positif. Oke. Dari Pb2 positif ke Pb itu reaksi reduksi.
Oke, berarti di katoda dari Cu ke Cu2 positif itu reaksi oksidasi, berarti di anoda. Maka nilai N0 sel itu nanti sama dengan N0 nya Pb dikurang dengan N0 nya Cu. Oke, N0 nya Pb itu adalah minus 0,33 dikurang N0 nya Cu. Cu nya kita ambil yang dari 0 ke 2 positif ya, antara 2 positif dengan 0 yang ini. Berarti N0 nya adalah positif 0,34 ya, berarti ini dikurang dengan positif 0,34, maka nanti ini akan bernilai negatif, berarti reaksinya tidak spontan, maka jawabannya itu nanti adalah yang C.